Hai semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi dengan saya Mamangsi. Di sini kita akan membahas lanjutan dari video part sebelumnya. Di part sebelumnya kita melihat Sung Jinwoo yang mendeklarasikan peperangan. Di part kali ini kita akan disajikan Sung Jinwoo yang membantai-bantai. Baiklah, tidak perlu banyak basa-basi lagi, langsung saja check this out. Shimun! Cerita diawali dengan diperlihatkannya monster-monster yang sudah Jinwoo bunuh berubah menjadi bayangan. Setelah dia menjadi Shadow Monarch seutuhnya, dia mampu memakai kekuatannya semaunya. Dari tubuh monster yang terbakar, bangkit Shadow Soldier darinya. Dia menjadi lebih kuat daripada semasa hidupnya. Itu berbanding lurus. Jika semakin kuat monster di masa hidupnya, maka dia akan semakin kuat juga saat dia menjadi Shadow Soldier. Dan pada saat itu, perintah pertama yang keluar dari mulut Jinwoo berupa serang mereka. Sontak, monster-monster itu berlari dengan ganas ke arah tentara musuh, dan Sung Jinwoo mengikutinya dari belakang. Jinwoo langsung masuk ke garis depan yang dipenuhi oleh orc. Seluruh orc yang berkumpul di suatu tempat untuk mengalahkan Jinwoo, tapi itu tidak digubris oleh Jinwoo sama sekali. Jinwoo dengan ringan menghindari seluruh serangan, dan dengan ganas dia mengayunkan belatinya. Para orc yang seolah ditelan oleh ledakan. Setiap kali belatinya bergerak, aura hitam langsung menghancurkan para orc serta tanah yang di sekitarnya. Serangan Jinwoo seperti badai. Jumlah musuh mulai menyusut sangat cepat, jauh lebih cepat daripada suara teriakan yang keluar dari mulut para orc. Kemudian, sesuatu yang sangat besar menutupi Jinwoo. Itu adalah monster raksasa. Sudah tidak tahu seberapa banyak manusia yang dia makan, sehingga mulutnya sudah penuh dengan warna merah, darah. Mata Jinwoo berkedut melihat itu. Saat monster itu ingin menjatuhkan tangannya, Jinwoo terlebih dahulu menghindar. Dan dengan sekejap, Jinwoo bergerak ke bawah kakinya. Dan dengan mengayunkan Karmis Rod, kaki tebal bagai pilar batu dari raksasa itu terpotong dengan sangat mudah. Monster raksasa itu berteriak kesakitan. Dia mulai kehilangan keseimbangannya. Dia jatuh menimpa sekutunya yang ada di belakangnya. Segera, Shadow Army langsung merayap ke atas raksasa itu. Dengan segala usaha dan kesakitan, raksasa itu berusaha mengalau para monster cacing yang sudah berubah menjadi Shadow Army tersebut. Tidak butuh waktu lama, pada Shadow Army langsung naik ke wajahnya dan langsung memakan wajah raksasa itu. Setelah beberapa kali teriakan dahsyat, raksasa itu akhirnya mati. Lalu setelah itu, sebuah kata keluar dari mulut Jinwoo berupa bangkitlah. Jinwoo mengekstrak raksasa itu dan mengubahnya menjadi bayangan. Dan monster-monster orc juga berubah menjadi bayangan. Para Shadow Army berupa orc itu memandangi mantan rekan mereka. Dan kemudian raungan disampaikan oleh para Shadow Army. Raksasa yang baru saja dibangkitkan mengambil senjatanya berupa sebuah pilar batu. Dia menghabisi para musuh dengan sekali hantaman. Para musuh yang mulai menyadari kekuatan dari pasukan Sung Jinwoo mulai gemetaran. Mereka yang tadinya menikmati pertarungan mulai bergegas mundur. Ketakutan yang mereka rasakan jelas disampaikan oleh Sung Jinwoo. Lalu Sung Jinwoo berkata dalam bahasa monark, "Apa yang kalian takutkan?" Serangan balik baru saja dilakukan, dan musuh sudah mundur ketakutan. Di mata Jinwoo bersinar kemarahan yang mendominasi. Tepat setelah Jinwoo masuk ke dalam perang, sang naga, si Lord of Destruction, merasakan ada orang kuat yang muncul di timur. Dia langsung mengetahui bahwa itu adalah Sung Jinwoo. Shadow Monarch sudah muncul, dan para naga kuno dan monarch lainnya mulai merasakan pergerakan Shadow Monarch. Salah satu monarch berbicara ke monarch naga jika sekarang mereka harus melakukan serangan. Tapi naga itu mengangkat tangannya dan memotong kata-katanya, dan dia menunjukkan wajah yang aneh. Walau dia adalah orang yang sangat menunggu kedatangan Shadow Monarch, dia masih belum bergerak. Dalam kegugupannya, dia bertanya, "Shadow Army, di mana mereka?"
Naga itu tidak merasakan pasukan asli Shadow Monarch. Saat monark lain menutup matanya dan melihat dengan mata sihirnya, dia melihat jika Shadow Army yang Jinwo bawa bukanlah yang asli, melainkan prajurit yang baru. Setelah itu, dia melihat kembali monark naga itu. Dia melihat mata naga itu ada kemarahan dan keraguan di dalamnya. Naga itu bertanya-tanya tentang mengapa Shadow Monarch tidak membawa pasukannya. Sekilas, ini kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Tapi naga itu tidak mau bergerak. Dia tidak mau bergerak sebelum mengetahui niat musuh. Dengan aura yang intimidasi sangat kuat, kecemasan mulai memenuhi naga itu. Dan dia memandang kembali ke timur. Dia melihat pasukan yang ada di sana langsung menyusut dengan sangat cepat. Dan sebaliknya, pasukan Shadow Army semakin bertambah. Monarch naga itu semakin cemas dan marah. Setelah mendapatkan banyak Shadow Army, Jinwo mulai merasa ini buang-buang waktu. Setelah mengambil nafas panjang, seperti mesin pembunuh, dalam satu serangan, ratusan monster terkoyak dan juga dibangkitkan kembali oleh Jinwo. Seperti tsunami, medan perang mulai diisi oleh warna hitam. Shadow Army mulai mendominasi. Setiap kali Jinwo bergerak, gelombang hitam ikut muncul, disertai teriakan monster yang memekakkan telinga. Jeritan manusia yang tadinya mengisi medan perang kini digantikan oleh jeritan monster. Dan saat itu, Jinwo merasakan pergerakan baru. Jinwo melihat ratusan monster terbang ke arah Jinwo dari atas langit. Saat Jinwo berpikir monark naga sudah mulai bergerak, namun dia masih belum merasakan kehadiran naga itu. Saat Jinwo kembali melihat monster yang ada di langit, Jinwo mengulurkan tangannya ke arah depan dan mengaktifkan Power of Rulers. Mana di atmosfer merasakan kehendak Shadow Monarch, dan seketika dia meremas langit dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ratusan monster yang tadinya membanjiri langit kini ditangkap oleh Jinwo dan dijatuhkannya. Gempa bumi muncul ke arah hantaman tersebut. Monarch naga yang melihat itu terkagum atas kekuatan Shadow Monarch. Namun, naga tersebut tidak bisa hanya terus diam. Naga kuno yang merupakan bawahan monark naga tersebut telah bersembunyi di antara para monster, dan dia sekarang telah menunjukkan dirinya. Jinwo melihat jika energi mulai berkumpul di mulut naga itu, dan naga itu memuntahkan nafas apinya ke arah Jinwo. Dan dia mulai terbang lagi setelah berpikir bahwa dia telah mengalahkan Jinwo. Ia tidak bisa merasakan kehadiran Jinwo. Dia berpikir jika Jinwo sudah meleleh karena nafas apinya. Waduh, ada yang perlu ditampar nih. Lanjut. Kemudian, dia merasakan sesuatu di atas kepalanya. Tapi, respon itu sudah terlambat. Sensasi merayap melintas di belakang kepalanya. Sebelum sempat beraksi, Karmisprat sudah ditikamkan ke lehernya. Aura tajam mengalir seperti tembakan dari ujung belati, dan menembus kepala hingga ke bawah dagunya. Naga yang kepalanya hancur jatuh ke atas tanah. Saat ia jatuh, tanah bergetar sangat gila. Lalu, Jinwo melompat dari kepala naga itu dan mulai membangkitkannya. Kemudian, naga dan ratusan monster lainnya perlahan bangkit menjadi Shadow Army. Monarch naga dari kejauhan merasakan kematian naga bawahannya itu. Merasakan itu, dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia mulai memerintahkan pasukannya untuk menyerang Jinwo. Dan monarch naga juga memerintahkan para naga kuno yang ada di belakangnya untuk mengikutinya. Selain itu, monarch naga itu juga memerintahkan monarch lain untuk menunggu di sini, supaya berjaga-jaga akan serangan kejutan dari Shadow Monarch. Kemudian, ratusan gates terbuka yang dimana gates tersebut menghubungkannya dengan medan perang yang ada di timur. Dan mereka lalu masuk ke dalamnya, dan diikuti oleh naga-naga kuno lainnya. Di sisi lain diperlihatkan, tidak seperti di timur, di barat para prajurit Amerika Serikat sudah dibantai habis-habisan oleh monster. Monster yang di barat juga dipenuhi oleh monster cacing. Monster-monster cacing yang sangat lincah. Monster yang tahan peluru, granat, dan rudal sedang mereka lawan. Monster-monster itu selalu memakan para prajurit. Para tentara tahu jika mereka sudah siap saat mengetahui jika mereka hanyalah bertujuan memberi waktu bagi warga agar dievakuasi. Jadi mereka ini seperti pengulur waktu saja gitu. Kemudian sang ketua regu mengeluarkan granat. Bahkan dia sendiri yang paling tahu jika dia tidak bisa mengalahkan musuh hanya dengan senjata kecil ini. Saat komandan tersebut menarik pin pengaman, monster cacing yang merasakan sensasi misterius langsung berlari mendekati komandan.
Mata komandan tersebut gemetar ketakutan saat ia melihat cacing berada di depannya yang sedang membuka rahangnya. Namun, secara tiba-tiba, seseorang muncul di hadapan komandan dan menahan serangan monster itu. Dia adalah Thomas Andre. Prajurit yang tadinya sudah putus asa kembali bersemangat saat mengetahui Thomas Andre datang membawa Guild Scavengers. Harapan kembali kepada mereka. Namun, tidak berselang lama, fokus Thomas kembali ke arah monster. Monster-monster kroco seperti orc, troll bukanlah masalah baginya. Tapi Thomas merasakan ada seseorang yang kuat di tengah-tengah monster itu. Dan Thomas merasa takut. Kemudian, pria yang dari tadi hanya mengamati situasi keluar berjalan maju dari kerumunan para monster. Lalu berkata, "Kamu adalah pria itu, Wadalema Rulers, yang melawan Monarch Beast tepat sebelum kematiannya." Pria itu adalah seorang monarch, the King of the Element. Sedikit ralatan, di daftar para monarch elemen ini tidak ada di dalam jajaran 8 para monarch. Kemungkinan ini adalah nama yang berbeda dari versi novel. Dan mungkin saja nanti di versi komiknya akan diubah kembali menjadi salah satu dari nama 8 para monarch. Lanjut. Berbeda dengan hunter lain yang menjadi pucat, Thomas hanya diam dan tenang. Lalu, monarch itu mendengar Thomas yang sedang bergumam. Thomas bergumam, "Kamu bisa melakukan ini kan?" Kemudian, kegelapan mulai menyebar dari kaki Thomas. Monarch itu terkejut mengetahui ada kekuatan Shadow Monarch di sini. Lalu, suara yang familiar datang dari belakang Thomas dan mengatakan, "Kita bertemu kembali, Monarch Elements." Suara Melion menyapa dengan sopan, namun dengan mengancam. 13.000 Shadow Army yang sudah menunggu di dalam keheningan muncul dari bayangan Thomas secara bersamaan, dan situasi peperangan berbalik 180 derajat. Ya, chapter kali ini telah selesai sampai di sini. Chapter ini diakhiri dengan scan yang sangat epic. Benar-benar sangat mendebarkan. Sangat gila saat melihat strategi Jinwoo yang membagi pasukannya. Gila. Baiklah, kita akan melanjutkan chapter selanjutnya di video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Terima kasih juga atas saran dan semangat kalian yang membangun. Maafkan saya jika ada salah kata dalam penjelasan, dan juga maafkan skill editing saya yang masih sederhana ini. Sampai di sini saja, semoga hari kalian ke depannya menyenangkan. Bye-bye.